warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok translasi akan menjelaskan tentang apa itu translasi. Adapun nama kelompok kami yaitu Ergiana Wulantika, Ahmad Rohman Hadi, Alvisa Oktariano, Aizatur Fajar Nugroho, Ikfi Harisnatul Awal Laili Firdausa. Baik, yang pertama adalah, apakah kalian tahu apa itu translasi? Translasi merupakan suatu proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Transkripsi dan translasi merupakan dua proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA yang merupakan salinan urutan DNA menyusun satu gen dalam bentuk kerangka baca terbuka. mRNA membawa informasi urutan asam amino. Translasi DNA dilakukan dalam sel sitoplasma. Tujuan translasi untuk membentuk protein dari asam-asam amino spesifikasi dan akan membentuk rangkaian protein yang berbeda pula. Translasi yang umumnya dikenal sebagai biosintesis protein bertujuan dalam proses pembacaan dari mRNA hasil dari transkrip DNA hingga perubahan dari rangkaian RNA menjadi suatu rangkaian protein dari asam amino yang spesifik yang berasal dari tRNA pada proses translasi. Proses translasi. Pada proses translasi ini berupa penerjemahan kondon atau urutan nukleotida yang terdiri atas 3 nukleotida berurutan yang menjadi suatu asam amino tertentu. Kondon pada mRNA akan berpasangan dengan antikondon yang ada pada tRNA. Setiap tRNA mempunyai antikondon yang spesifik. 3 nukleotida di antikondon tRNA saling berpasangan dengan 3 nukleotida dalam kondon mRNA menjadi asam amino tertentu. Proses translasi dirangkum dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elegonasi atau pemanjangan, dan terminasi penyelesaian. Tahap inisiasi. Pada tahap ini, ribosom kecil mengikat diri kepada mRNA dan tRNA inisiator. Ribosom melekat pada salah satu ujung mRNA. Terdapat kondom AUG atau kondom start. Sinyal terjadi inisiasi. Protein dibutuhkan untuk membawa komponen tersebut bersama-sama. Faktor inisiasi pada tahap akhir inisiasi. Molekul tRNA menempati tempat B dan tempat A kosong, sehingga untuk tRNA inisiasi berikutnya terdapat dalam ribosom. Untuk inisiasi dalam elegonasi, rantai diperlukan energi dari hidrolisis GTP atau guanine trifosfat. Tahap ini bisa dilihat pada gambar. Dan berikut adalah gambaran dari tahap inisiasi. Tahap elongasi. Elongasi translasi dibagi 3, yaitu 1. Pengenalan kodon, 2. Pembentukan ikatan peptida, 3. Translokasi. Dalam translokasi terdapat molekul rRNA yang ada pada subunit besar dan berfungsi sebagai enzim katalisator dalam. 2. Pembentukan ikatan peptida yang menggabungkan.
3 polipeptida ke asam amino yang dibawa oleh tRNA. Kemudian tRNA keluar dari ribosom, mRNA dan ribosom bergerak bersama kodon demi 4 kodon sehingga membentuk rangkaian polipeptida. Dan berikut adalah gambar dari tahap elongasi. Yang ketiga adalah tahap terminasi. Pada tahap ini, proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA atau UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Berikut adalah gambaran dari tahap terminasi. Ribosom. Ribosom merupakan organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Ribosom juga merupakan komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino. Ribosom memiliki diameter sekitar 20 mm dan terdiri atas 65 RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Struktur ribosom. Ribosom memiliki dua komponen. Kedua komponen tersebut terdiri dari untai RNA dan protein yang beragam. Kedua komponen tersebut yaitu subunit besar dan subunit kecil. Subunit besar berisi lokasi di mana ikatan baru yang dibuat saat membuat protein. Hal ini disebut 60S dalam sel eukariotik dan 50S dalam sel prokariotik. Untuk subunit kecil sebenarnya tidak terlalu kecil, hanya sedikit lebih kecil dari subunit besar. Hal ini bertanggung jawab untuk aliran informasi selama sintesis protein. Hal ini disebut 40S dalam sel eukariotik dan 50S dalam sel prokariotik. Huruf S dalam nama subunit adalah satuan ukuran dan singkatan unit Svedberg. Fungsi dari ribosom. Ada beberapa fungsi dari ribosom. Yang pertama, pada proses sintesis protein. Pada proses ini, ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran, akan tetapi berperan penting dalam proses sintesis. Yang mana ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Tidak hanya itu, ribosom juga dapat melakukan proses sintesis protein, enzim secara bebas, sehingga berfungsi sebagai katalisator dalam cairan sitosol. Yang kedua, dalam tahap translasi, pada proses pembentukan protein, ribosom melakukan translasi. Hal ini untuk menerjemahkan urutan nukleotida yang terkandung dalam molekul mRNA dan merubahnya menjadi rangkaian asam amino sebagai penyusun protein. Dalam proses translasi, mRNA yang menjadi salinan urutan DNA menyusun gen dalam bentuk kerangka baca terbuka. mRNA juga memiliki informasi urutan asam amino. Yang terakhir, pada proses transkripsi, fungsi ribosom berikutnya ialah proses transkripsi. Salah satu dari beberapa rangkaian DNA akan mengalami proses transkripsi yang akan menghasilkan RNA. Proses transkripsi masih termasuk ke dalam bagian ekspresi genetik, sehingga proses ini merupakan penyalinan teks DNA dan diubah menjadi RNA. Jenis-jenis ribosom. Jenis ribosom ada dua. Yang pertama ada ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas yaitu sebuah struktur sel yang tersebar luas di bagian sitoplasma. Sedangkan ribosom terikat yaitu salah satu struktur ribosom yang biasanya menempel di bagian RE atau retikulum endoplasma, atau sering juga disebut dengan RER,
retikulum endoplasma kasar. Ciri-ciri ribosom terdapat pada seluruh sel hidup, seperti tumbuhan, hewan, prokariotik, dan eukariotik. Terdiri dari 35% protein ribosom, 65% RNA ribosom atau RNA. Selanjutnya, mampu menghasilkan protein, memiliki bentuk seperti butiran kecil dengan diameter 20 hingga 22 nanometer. Terdapat di RE kasar dan tersebar di sitoplasma. Merupakan organel terkecil dalam sel. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.